Bangga kami punya Tuhan Yesus seperti Engkau yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan, tiba sore hari ini, kalau sebentar kami akan teguhkan hati kami siapkan hati pikiran untuk mendengar sebagai isi hati mulai firman-Mu. Bekerjalah dengan kuasa-Mu Tuhan, karena kami terlalu percaya bahwa firman-Mu bukan cuma sekedar tulisan biasa dalam Alkitab kami, tapi firman-Mu adalah sebuah kuasa yang akan memulihkan kehidupan kami, yang akan menyediakan jalan keluar buat setiap kami, yang akan menjadikan kami sebagai umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan, bekerjalah dengan kuasa firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, setiap kata kalimat akan menjadi berkat, bahkan mengerjakan mujizat bagi setiap jemaat tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami hanya dengan satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Selamat malam minggu ya. Ini pertama kali saya datang ke tempat ini, jadi perkenalkan nama saya Gideon Yusianto. Sehari-hari saya pelayanan saya di Radio Banda Yuda. Anda juga bisa menemukan di channel YouTube kami ya. Saya juga sering tampil di YouTube di beberapa channel-channel yang lain. Jadi salam kenal dari saya buat saudara semuanya ya. Kalau ketemu di jalan samalah saya ya. Oke. Baik. Senang ada tempat ini. Saya mau membagikan firman hari ini dengan judul New Life. Buka sama-sama Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Ini sebuah tulisan yang ditulis oleh Paulus, dan waktu Paulus menulis surat ini sudah begitu senior, sudah begitu tua, sudah begitu hebat dengan pengalamannya. Kalau zaman now itu mungkin Paulus di masa dia menulis surat ini, dia itu sudah menjadi pendeta yang besar gitu, pendeta yang punya jemaat banyak, punya gereja banyak. Kenapa? Karena Paulus suka menginjil, ya, dia punya banyak anak-anak rohani di sana sini, ya. Jadi mungkin gerejanya udah banyak, jadi pendeta besar di zamannya. Tapi yang luar biasa, Paulus menulis surat ini di Filipi 3 ayat 12 sampai 14, bukan seolah-olah aku di sini maksudnya adalah siapa? Paulus telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kita tahu bahwa Paulus sudah diubahkan hidupnya, ditangkap oleh Kristus. Dia semenjak berjumpa dengan Yesus, dari yang dulu namanya Saulus menjadi siapa? Paulus. Dari dulu yang menjadi orang kejam, banyak membunuh orang Kristen, tapi dia dipakai juga untuk menjangkau banyak jiwa kepada Kristus. Satu perubahan hidup yang luar biasa. Dikatakan saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Menangkap apa maksudnya di sini? Menangkap kesempurnaan itu. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah, yaitu apa hadiahnya? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kita tahu bahwa semenjak kita menjadi Kristen, semenjak kita menjadi apa? Kristen, bukan Kristen. Banyak orang-orang zaman dulu itu kalau ngomong Kristen. Semenjak kita menjadi Kristen, Kristen artinya pengikut Kristus. Hidup kita itu semenjak diubahkan menuju satu proses, bahwa hidup kita itu semakin hari semakin disempurnakan. Pak, Bu, saudara, nggak ada orang sempurna. Saya bukan orang sempurna, saudara bukan orang sempurna, pendeta-pendeta bukan orang sempurna. Tapi yang mau adalah disempurnakan setiap saat. Ya, makanya saya kasih judul itu New Life Loading. Ngerti nggak loading? Loading itu kalau handphone saudara nyalakan atau komputer saudara nyalakan, itu kan nggak langsung nyala. Tapi apa? Loading. Kalau loadingnya lambat jadi lola, gitu kan? Alias lemot. Loadingnya lambat, ya kan? Jadi artinya apa? Ada sebuah proses 1%, 2%, 3%, 50%, 80%, 90%, kemudian sampai sempurna 100% nyala. Nah, itu juga kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hidup kita itu tidak 100% sempurna. Tapi apa? Sebuah perjalanan. Artinya apa? Hari ini kita mungkin
Hari itu sudah mungkin kadang-kadang jatuh bangun gitu jadi orang Kristen. Kadang-kadang sudah merasa, kok saya jadi munafik ya, jadi orang Kristen ya. Saya ngakunya Kristen tapi saya masih melakukan dosa. Saudara, don't worry. Bukan saya maksudnya gak apa-apa sudah dosa, bukan. Tapi apa? Don't worry, be happy. Karena apa? Hidup kita belum sempurna, belum 100%. Artinya apa? Milikilah hati mau disempurnakan setiap saat menuju proses kepada kesempurnaan itu pada 100% itu. Makanya saya sebut di situ apa? Loading, artinya satu proses yang nanti selesainya apa? Ya selesai kalau kita udah menghadap kepada Bapa di surga. Itu artinya kita harus sudah sempurna gitu ya. Nah saudara, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus yang bisa disarikan. Ciri orang yang hidupnya baru dalam Kristus, new life, itu apa? Loading, itu proses. Tapi paling tidak ada ciri-ciri yang menunjukkan pada, oh saya sudah on the way menuju satu proses. Bukan mundur, tapi maju. Bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah prosesnya. Itu artinya saya memiliki sebuah hidup yang baru di dalam Kristus. Saya menjadi orang yang diciptakan baru di dalam Kristus, yaitu menjadi orang Kristen. Nah, ini yang pertama. Orang yang cirinya hidupnya baru di dalam Kristus, yang sedang loading menuju pada kesempurnaan. Ciri yang pertama, dia mau melakukan introspeksi. Apa itu introspeksi? Introspeksi itu kayak gambar itu. Saya nggak bisa melukiskan kalimat introspeksi dengan kalimat yang panjang-panjang, tapi lihat gambar itu. Apa introspeksi? Pak, Bu, saudara, introspeksi itu copot sendiri wajahnya, terus kata dilihat sendiri. Oh ini loh wajahku. Terus orang lain, orang banyak juga siap melihat wajahmu, wajah kita. Oh ternyata kayak gitu toh wajahnya. Oh kayak gitu toh kelakuannya. Ya, hanya orang yang rendah hati, orang yang sombong nggak bisa melakukan introspeksi ini. Karena apa? Orang yang sombong merasa bahwa dirinya sudah sempurna. Oh, saya udah hebat kok. Orang yang sombong merasa dirinya nggak bisa dikritik oleh siapapun karena dia udah hebat. Tidak ada satupun yang kurang dalam hidupnya. Tetapi hendaklah kita punya satu kerendahan hati. Seperti tadi Paulus mengatakan apa? Bukan seolah-olah aku telah menangkapnya. Ya, karena dikatakan tadi Paulus mengatakan apa? Bukan karena aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus yang sudah hebat, tapi dengan rendah hatinya dia bilang apa? Bukan seolah-olah aku ini sudah sempurna loh. Aku ini tidak sempurna, tapi aku mau disempurnakan. Melainkan aku telah mengejarnya. Paulus mengejar yang namanya kesempurnaan itu. Kalau aku dapat menangkapnya, karena dia telah ditangkap oleh Kristus. Paulus yang sudah hebat aja begitu rendah hati. Dia bilang apa? Enggak kok, saya nggak sempurna. Saya mengejar kesempurnaan itu. Semenjak saya ditangkap oleh Kristus, saya sedang menuju pada kesempurnaan. Tapi kalau dikatakan saya sudah hebat, saya sudah sempurna, belum. Tapi saya on the way, mau dibentuk untuk menuju pada kesempurnaan itu. Saudara, banyak orang Kristen itu nggak mau dibentuk gitu, merasa sombong. Orang Kristen bukan di GBDS kali asing, di Kutub Utara sana. Nanti saudara tersinggung, orang di Kutub Utara sana sombong-sombong, ya kan? Ya, GPPS Kaliasin cabang Kutub Utara, nggak tahu kepalanya siapa di situ cabang Kutub Utara. Ya, sombong-sombong di sana, ya kan? Saya ini udah hebat. Kalau nggak ada saya, mau jadi apa gereja? Coba kalau nggak ada saya, mau jadi apa keluargaku? Saya ini hebat. Gak mau mencopot sendiri wajahnya. Masih banyak loh kekurangan-kekurangan yang harus kita sempurnakan. Kita ini gak hebat, kita belum sempurna. Copot sendiri wajahnya. Oh, kelakuanku modelnya kayak gini toh. Orang lain juga siap menilai, siap mengkritik kita gitu. Kalau kita ini ternyata apa? Wajah kita itu kan harusnya mencerminkan seperti wajah Kristus kan? Roma 8 ayat 29 coba dibuka. Bisa dibuka nggak ayatnya? Suka kita hafal Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, aku bekerja dalam segala sesuatu untuk kebenaran kebaikan. Tapi coba Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saya dipilih, sudah juga dipilih. Amin. Mereka juga ditentukan untuk apa? Dari semula menjadi apa? Serupa dengan apa? Gambaran anaknya. Serupa dengan siapa berarti? Yesus. Serupa dengan Yesus, yaitu anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak
saudara. Kristus itu menjadi role model, menjadi apa? Contoh, pola yang harus kita lakukan. Satu pola yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Semakin serupa, jadi target kita. Target kalau sudah kita melakukan introspeksi, targetnya apa? Apakah saya ini semakin hari itu semakin serupa seperti Kristus, atau saya semakin hari itu semakin bukan serupa seperti Kristus? Lawannya serupa seperti Kristus berarti apa? Serupa sama setan. Nanti orang-orang di sekitarmu yang akan menilai kau ini tak kontok-kontok ya, tambah suwi kok tambah kayak setan. Ya itu. Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah kan? Siapa yang ngomong gitu? Orang di sekelilingku, orang nggak jauh-jauh. Saya nggak bisa menilai saudara, saya nggak dekat sama saudara kok. Ya, yang menilai saudara nanti siapa yang ngomong gitu tuh? Mungkin ayahmu, ibumu, saudaramu, kakakmu, adikmu, gembalamu, jemaatmu. Itu saudara nanti akan bilang, kok ini tambah sulit tak tahu kayak setan buan-buan sini. Ya, padahal target kita adalah seperti apa? Kristus. Kita tuh targetnya harus serupa seperti Kristus. Ngerti serupa? Mirip, serupa, segambar. Jadi beda sedikit, beda tipis. Ya, dalam Alkitab saya melihat kalau Yesus itu sedikit-sedikit dalam pelayanannya berdoa. Sedikit-sedikit Yesus itu berdoa. Tapi kalau kita sedikit berdoa. Beda apa? Beda sedikit. Kan yang situ sedikit-sedikit berdoa, kita sedikit berdoa, jadi beda sedikit. Yesus itu dalam pelayanannya sedikit-sedikit memberi, bahkan dirinya pun diberi, nyawanya diberi. Tapi kalau kita sedikit memberi, berarti beda sedikit, ya kan? Yesus kalau dalam pelayanannya, saya catat saya lihat di dalam Alkitab, Yesus itu sedikit marah. Kalau kita apa? Sedikit-sedikit marah. Jadi beda apa? Ngawur ya, beda. Saudara lucu ya tempat ini. Saya suka sama saudara lucu. Ya, beda. Itu beda banyak, bukan beda sedikit, Pak, Bu. Ya kan? Kita tuh targetnya pokoknya apa yang Yesus lakukan, ya udah lakukan, gitu loh. Yang udah gak Yesus lakukan ya jangan lakukan. Udah gitu aja kok, simpel. Sudah kan tahu firman, ya kan? Sudah kan tahu firman, ya udah lakukan itu. Ya, ini yang pertama, introspeksi. Itu ciri yang pertama, orang itu sedang menuju pada hidup yang baru, sedang loading menuju pada kesempurnaan itu. Ciri yang kedua, next. Nah, tadi Paulus mengatakan apa? Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, yaitu apa? Aku melupakan apa yang di belakangku. Apa di belakangnya Paulus? Masa lalu. Apa masa lalunya Paulus? Saulus. Yaitu apa? Orang yang begitu kejam, orang yang begitu jahat, orang yang banyak membunuh orang Kristen. Tapi Paulus mengatakan apa? Aku telah melupakan apa yang telah di belakangku. Forget your past. Atau simpelnya, kalimat yang kedua, orang yang hidupnya baru dalam Kristus. Yang pertama introspeksi, dan yang kedua apa? Move on. Nah, itu gampangannya, sederhananya. Orang di dalam Kristus, dia siap untuk melupakan apa yang telah di belakangnya, alias move on. Jangan ingat-ingat yang lalu terus. Loh iya, banyak juga orang Kristen itu yang ingat masa lalu gak bisa move on. Apa? Teringat mantan. Ya. Mantan itu bukan pahlawan. Jadi ngapain dikenang? Kalau pahlawan itu dikenang, ya kan? Kalau mantan ngapain dikenang? Mantan bukan pahlawan. Jadi lupakan saja, forget. Banyak orang nggak bisa move on. Sehingga apa? Paulus kalau seandainya dia tidak melupakan apa yang di belakang, loh, itu setan iblis itu suka mendakwa kita loh. Coba, saudara pengen maju Tuhan, saya tahun ini 2025, saya pengen maju dalam Tuhan, saya mau memperbanyak jam-jam doa. Terus kadang-kadang setan kan suka ingetin, halah, sok suci, sok kudus lu, halah, ngapain? Lu siapa coba dulu itu? Halah, pelayanan segala macam. Kamu masih suka dosa pelayanan. Hei, kamu nggak layak untuk pelayanan. Pelayanan itu orang-orang yang suci. Siapa lu? Nah, setan suka ngingetin masa lalu kita. Iya kan? Semenjak saudara mau maju, itu yang paling nggak terima itu setan suka ngingetin masa lalumu. Nah, makanya Paulus mengatakan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakang. Di belakang kita kan ada masa lalu.
Tidak ada orang yang baik-baik saja. Ya, saya punya masa lalu yang gelap, saudara punya masa lalu yang gelap, semua punya masa lalu yang gelap. Tapi apa? Tutup buku. Udah selesai. Bilang sama setan, hidupku sudah ditebus, hidupku baru oleh tubuh dan darah Yesus. Hidupku sekarang baru. Setan, iblis, kau gak bisa mendakwa aku. Kadang-kadang kita suka apa ya, terintimidasi sama dakwaan setan iblis itu yang mengingatkan bahwa masa lalu kita tuh bobrok, masa lalu kita tuh jelek. Sehingga apa? Kita nggak maju-maju habis itu. Loh, kalau saya terus mengingat masa lalu saya nggak pelayanan gitu. Karena apa? Ngerasa nggak layak, ngerasa nggak benar di hidup kita sebelum apa? Melayani Tuhan. Ya, move on. Banyak orang juga nggak bisa move on ya, selain pacar. Saya pernah menghadapi seorang sepasang jemaat gitu ya. Dia nggak bisa move on dari masa lalunya, yaitu apa? Katanya kehilangan anaknya. Loh, ada loh orang itu kalau meninggal seseorang gitu yang dicintai terus nggak bisa move on, selalu ingat itu, terus itu nggak bisa maju-maju loh, bahkan sudah depresi habis itu. Iya, ya satu kali sepasang gitu ya, suami istri masih muda ngajak saya ngopi. Nah, saya ini hobi ngopi, jadi boleh ngajak saya ngopi ya kan. Pesan sponsor. Enggak saya nggak minta ya. Ya saudara, ayo kok ngopi. Oh ya, ayo tak jemput ya. Oh, tambah satu saya dijemput. Ya, saya dijemput terus dalam ini waktu masa-masa setelah selesai COVID itu. Terus cerita-cerita di mobil. Gimana kok? Saya waktu itu 2 hari habis mama saya meninggal. Saya tuh dekat banget sama mama saya. Saya anak tunggal, makanya dekat, nggak ada anak lain. Dan mama saya itu melahirin saya itu mujizat. Waktu usianya 45 tahun baru bisa melahirin saya. Jadi saya ini anak kesayangannya dan mama saya adalah mama kesayangan. Jadi bayangkan kalau orang mengira kalau saya meninggal oleh mama saya habis gitu. Karena apa? Ya dipikir saya akan sedih berlebihan. Padahal saya enggak berlebihan sedihnya. Ya sudah, belum meninggal ya sudah meninggal. Move on. Ngapain ingat-ingat yang lalu-lalu? Ya, tapi saya dijemput. Gimana kau sedih gak? Mamanya habis meninggal ya, itu berduka cita ya. Dalam hatiku ya sedih. Pasti mana ada orang yang sedih. Ditinggal mati mamanya, ya kan? Terus kenapa? Iya, kami juga sedih. Loh, kamu kenapa kok sedih? Kami ditinggal mati anak kami. Ya orang tua itu kan, maaf ya, bukan saya meremehkan orang tua. Orang tua itu katanya masa lalu gitu. Tapi kalau anak itu kan masa depan. Artinya apa? Umurnya itu masih panjang gitu daripada kita. Iya kan? Saya pikir, waduh, kok lebih berat masalahnya ya. Saya ditinggal mati mama saya, ini anaknya gitu. Waduh, anak kamu usia berapa? Lagi lucu-lucunya tuh. Singkat cerita, pembicaraan itu berlanjut di kafe gitu. Ya kita itu banyak kehilangan. Oh, kehilangan apa aja? Kita tuh kayak Ayub. Loh, kayak Ayub. Waduh, Ayub itu kan kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, ya kan, kehilangan kesehatannya. Wah, cek nemen nih pikirku gitu ya. Makanya kadang-kadang ya, saudara itu merasa aku tuh paling sedih, aku paling susah. Padahal masih banyak loh yang lebih susah itu. Ya, terus cerita-cerita. Iya, kita tuh kehilangan ekonomi kita. Waduh, selain kehilangan anak, kehilangan ekonomi juga. Makanya dia bilang katanya kayak Ayub gitu. Kenapa ekonomi? Ya kan tahu ya, kita kerjaan sehari-hari kan jual rumah, jual beli rumah. Dia agent properti, sepasang suami istri ini agent properti, jadi jual beli rumah. Terus kenapa? Biasa kan kita jual rumahnya orang ya. Nah besok itu rumah kita yang kita jual. Sedih ya, susah ya. Waduh, iya. Semua orang juga susah kok, tenang aja. Saya cuma menghibur kayak gitu, ya kan? Tapi yang paling kita nggak habis ngerti tentang Tuhan itu, kok Tuhan itu jahat ya? Loh kenapa? Ya itu, anak kita lagi lucu-lucunya mati, dipanggil sama Tuhan. Kok jahat ya Tuhan itu? Waduh, saya bilang ya sudahlah. Ya, kalau kalian orang percaya, ya jangan sedih yang berlebihan, sudah anakmu udah di surga. Sambil makan gitu, terus kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Wah, terus dia mengungkapkan kita tuh gak habis pikir. Lucu loh anak kita itu sudah bisa doa. Saya bayangkan usia berapa gitu bisa doa. Kita kerja gitu ya, anak kita tuh gak mau tidur nungguin kita. Terus nanti kalau kita udah pulang terus sama-sama naik ke kamar, sama-sama doa katanya. Wah, tak pikir lucu ya, pasti gemesin ini anaknya, ya kan? Terus pokoknya anak kita tuh lagi lucu-lucunya, ya.
Terus saya gini, aduh, saya itu bisa bantu apa ya? Saya mau bantu doa ya, bukan saya mau doakan anakmu percayalah kalau kamu udah di dalam Kristus, anakmu sudah di surga. Gitu. Ya, saya mau bantu doa supaya kamu tuh bisa melupakan anakmu. By the way, nama anakmu siapa? Saya mau doa. Gitu. Wah, dia mukanya merah, saya pikir mau nangis. Gitu. Ternyata marah sama saya. Bukan marah sama saya, nggak tahu marah. Dia marah gitu. Aku benci sama orang Kristen. Loh, ada apa kok gak nyambung marahnya gitu? Tiba-tiba kok jadi manifestasi marah gitu. Aku benci sama orang Kristen. Loh kenapa? Saya orang Kristen loh, kenapa? Kamu gak suka sama saya? Saya mau doakan kamu gitu loh. Siapa nama anak kamu supaya kamu itu bisa lupa dari nama itu. Ya. Mukanya merah gitu ya. Terus dia jawab, Michi. Langsung aku buka ya. Siapa? Micin. Aku tuh gak enak. Terus dia tambah merah mukanya. Tak pikir mau nangis atau tambah marah dia. Tambah marah. Yang gitu tuh loh orang Kristen benci aku, mesti aku dihakimi, mesti aku tuh dijudge gitu. Loh, emangnya kamu dihakimi sama orang Kristen apa? Halah, orang Kristen tuh loh selalu ngomong ketika aku cerita kayak gini, selalu mereka tuh menghakimi saya. Halah, anjingnya bisa mati. Kok dipikirin teman-teman. Loh, ketawa. Saudara ketawa, aku temen gengen maksudnya. Loh ya apa? Yang mati ternyata itu anjingnya. Ini contoh, orang nggak bisa move on, ngerti nggak? Wah, saya jadi bingung habis itu dia, ya apa gitu, tiwas kagum anakku sudah di surga. Ya. Terus saya teman dengan gitu ya, terus dia tuh makin marah gitu, penasaran sama saya. Saya mau nanya, oh kenapa? Kamu nanya apa? Michi udah di surga nggak? Nanya gitu lagi. Ayo, kira-kira kalau saudara di posisi saya gitu mau jawab apa coba? Hah? Saya sudah ditraktir kopi, ya kan? Itu saya sudah ditraktir banyak makanan, loh ya kan? Masa saya nyakitin hatinya, gitu ya, loh? Tapi kebenaran tetap kebenaran, ya kan? Ya, saya harus sampaikan kebenaran tetap kebenaran. Sorry ya, saya mau bilang, kalau itu anjing, ya anjingmu nggak di surga. Loh kok bisa? Dia tambah marah. Loh, penjelasannya gimana? Wah, dia sampai debat ayat tuh saudara sama saya itu. Sampai debat ayat. Loh, saya bilang namanya manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia di antara ciptaan yang lain. Manusia itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tubuh jiwa mati, selesai. Tapi rohnya itu nggak mati, kembali pada Bapa di surga. Jadi yang kenapa manusia itu kekal? Karena rohnya itu kembali pada Bapa di surga. Nah kalau binatang itu cuma punya tubuh, punya jiwa, nggak punya roh. Terus apa yang kembali pada Bapa di surga? Apa yang di surga gitu? Saya nggak bisa bayangkan kalau di surga itu kan katanya malaikat memuji menyembah gitu kan. Bersama malaikat di surga, nggak ada backing vokalnya. Nggak ada kayak gitu tuh nggak ada. Ya, dia terus marah gitu. Ya, ini yang istrinya yang paling nggak bisa move on tuh istrinya. Si suaminya gak enak kan sama saya. Ngelus-ngelus, wis tayang ya, wis kemarin harus didoain oh ya. Saya penasaran, emangnya didoain apa? Kemarin kan sudah didoain Bapak Pendeta itu loh. Katanya apa? Katanya sudah terkenal Michi dari surga. Aduh, si pendeta macam apa lagi? Aduh, Yesaya 43 18-19 saya coba buka ayatnya. Yesaya 43 18-19. Saudara, tak ceritain ini ketawa-ketawa ya. Coba kalau saudara waktu itu saya di posisi kayak gitu, saya itu gak bisa ketawa loh, saya tegang saya jawabnya gimana. Yesaya 43 18-19. Apa firmannya? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan apa? Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman ngerti bakal. Sudah kuno, sudah masa lalu. Tapi sudah ingat aja. Gimana saudara mau loading maju dalam Kristus kalau saudara itu masih ingat yang lalu terus. Kesedihan saudara itu tetap bertambah. Mengingat yang lalu.
Tuhan bilang apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kamu ingat yang lama, tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bikin sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Sesuatu yang baru sudah tumbuh, bahkan belumkah kamu mengetahuinya? Dengan kata lain, Tuhan mau bilang apa? Kamu tuh ingat yang lama, padahal saya sudah menciptakan sesuatu yang baru buat kamu. Kamu nggak lihat, tak? Kita nggak bisa melihat sesuatu yang baru yang Tuhan ciptakan. Karena apa? Kita selalu lihat yang di belakang, yang lama. Tuhan bilang apa? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan apa? Sungai-sungai di padang belantara. Maksudnya jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara itu kan sesuatu yang mustahil kan? Tapi Tuhan bikin. Artinya apa? Tuhan bikin mujizat. Saya itu sudah bikin mujizat sebelumnya buat kamu, tapi kamu nggak bisa melihat mujizat yang baru itu karena kamu apa? Nggak bisa move on. Apa? Tandanya lagi orang nggak bisa move on. Kesalahan orang udah puluhan tahun tetap diingat terus sampai sakit hati. Nah, terus gimana? Saudara mau minta mujizat yang baru, Tuhan sudah tumbuhkan, tapi saudara nggak bisa lihat itu karena saudara masih ingat yang lalu. Orang udah kesalahan orang udah puluhan tahun, udah berapa tahun yang lalu, tetap diingat terus, nggak maju loh saudara dengan sakit hati ini. Ini yang saya mau katakan, move on, forget your past. Paulus mengatakan apa? Aku telah melupakan apa yang telah di belakang. Jadi yang sudah itu ya sudah. Bukan artinya kita nggak mau belajar dari pengalaman masa lalu. Ya udah, masa lalu sudah selesai, boleh kita pelajari, tapi ya sudah selesai gitu loh. Jangan dilanjut terus. Itu nggak bisa buat kita progres untuk maju. Ya, forget your past. Terus yang ketiga, jadi orang yang hidupnya baru dalam Kristus yang pertama tadi apa? Introspeksi. Ya, apakah kita ini semakin hari sudah semakin serupa seperti Kristus atau enggak? Dan yang kedua apa? Melupakan masa yang lalu. Dan yang ketiga, fokus. Orang yang hidupnya baru dalam Kristus itu selalu fokus. Karena Paulus mengatakan apa tadi di Filipi 3 ayat 13 bagian B? Aku melupakan apa yang telah di belakangku tadi dan apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku, Paulus, kita semua mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, di depan kita. Kita terus fokus pandangannya. Jangan lihat yang di belakang, tapi fokus yang di depan itu ada apa. Jangan lihat lagi yang di belakang, tapi ayo fokus di depan itu ada apa. Kenapa saya gambar kamera? Karena ya nggak usah kamera, handphone ini kan sudah punya efek bokeh. Ngerti nggak efek bokeh? Blur. Efek blur itu apa? Saudara kalau foto saya, yang paling dekat kan saya, yang paling dekat itu jelas, tapi yang belakang masih ganteng, masih ayu, masih apik, blur. Alias apa? Gak jelas. Kadang-kadang kita tuh suka melihat semuanya itu dianggap penting. Gak ada yang dijelasin, gak ada yang di blur. Harusnya kan seperti kamera, harusnya kita tuh fokus yang di depan, yang terdekat itu apa. Yang belakangnya sudah blur. Semenjak saudara mau maju dalam Kristus, nanti kan ada aja gitu orang yang nyinyir di belakang, alias apa? Haters, pembenci. Saudara mau maju dalam Kristus, nanti kan ada orang cici-cici di belakang. Iya, benar. Nah, terus saudara kemudian menganggap itu penting. Yang penting itu apa yang Tuhan mau di depan. Di belakang ada pembenci yang nyinyir dengan kalimat-kalimat hate speech-nya menjadi haters. Itu blur. Ngapain dijelas-jelasin itu? Di blur aja. Sorry ya, lu ngomong sesuatu yang gak baik tentang saya. Sorry ya, saya blur. Artinya apa? Gak penting. Di blur itu kan artinya gak penting kan? Yang penting apa? Yang jelas di depan. Yang penting jelas di depan itu apa? Saya percaya bahwa setiap kita itu punya satu program yang Tuhan tanamkan. Saya hidup, saudara hidup, Tuhan pasti punya rencana, program yang harus kita selesaikan selama kita di muka bumi. Nah, itu terjelas gitu. Apa program Tuhan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara tempat ini itu apa? Nah, itu yang diperjelas gitu. Misalnya ya, ini contoh. Saya 2003 itu awal saya pelayanan. Saya dulu nggak pintar ngomong, saya ini introvert, nggak percaya kan? Iya.
Saya ini introvert, pemalu. Iya benar, serius. Kok saya itu dulu anak ini kok, sains, matematika. Saya kuliah di ITS, statistik. Jadi pendiam. Nah, terus waktu pelayanan itu saya pertama itu melayani di radio itu yang sampai sekarang ini. Jadi saya udah 22 tahun pelayanan di sana. Ya, padahal kerjaannya apa? Kalau di radio itu ngomong. Nah, waduh, saya awal bertobat 2000, terus Tuhan nyuruh saya pelayanan 2003. Nah, itu saya kan belum pinter Alkitab. Ya, saya nggak ngerti tentang firman Tuhan yang dalam gitu, nggak ngerti. Ya, sampai sekarang saya nggak ngerti, tetap belajar gitu. Yang penting kan mau belajar, ya kan. Terus saya diutus kayak gitu, terus bingung saya, ya kan. Wah, saya masih ingat betul waktu saya pelayanan pertama itu jeleknya minta ampun, kan. Nggak pinter ngomong itu wis gak karuan, kadang-kadang meletot-meletot gitu. Saya pertama di radio tuh ya, saking tegangnya baca renungan. Saya kan mesti ngomong di mic gitu kan, didengar banyak orang kan, harus tampilnya bagus ya. Saya biar tampil bagus itu saya bawa contekan renungan harian itu contekan saya. Nah, renungan harian itu saya baca, sudah tak enak-enakin gitu suaraku, kan harus enak ya kan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mau enak sangat ya kan. Rasul Paulus menulis, mateng aku Paulus menulis. Sangat tegang, mestinya Paulus menulis. Jadi Paulus menulis. Wah, itu semenjak saya pelayan kayak gitu ya, saya tahu jelek. Itu banyak orang kritik-kritik di belakang saya. Oh, sudah gitu dipakai, mestinya dipecat aja. Wah, saya kemudian tak pikiri gitu. Kadang-kadang kita tuh suka mikirin hal yang gak penting gitu. Diblur aja yang gak penting itu, bikin kau gak maju-maju nanti malahan. Loh, saya sampai kena kritikan tajam itu ya, kena hate speech dari haters itu. Saya sampai mau mundur dalam pelayanan. Tak pikir gini, wes ngapain pelayanan kayak gini? Pelayanan ketemu orang-orang Kristen jadi hakim-hakim, jadi waduh. Saya dihakimi dengan banyak ayat, lalu katanya nggak ada kuasa Roh Kudusnya, nggak becus kalau siaran, nggak becus kalau ngasih renungan. Waduh, saya sempat mau mundur waktu itu. Coba waktu itu mundur, nggak ada ceritanya hari ini sekarang. Karena apa? Harusnya kita fokus pada yang di depan. Harusnya fokus. Tuhan sudah tahu saya pelayanan di situ. Fokus. Namanya baru ya belajar lah. Ya kan? Namanya baru ya masih jelek. Perkara di belakang nanti ada cici-cuit ya sudah, nggak usah dianggap penting. Itu yang penting apa? Sekali Yesus tetap Yesus, pokoknya maju terus, pantang mundur, nggak usah menyerah gitu. Itu maksud saya. Ya, perkara nanti orang lain ngomong apa Farisi di luar ya sudahlah, nggak usah dianggap penting. Ya, nanti kalau sudah dibilang apa gitu yang jelek-jelek gitu ya, ada tukang fitnah, ya kan, tukang ngomong jelek di belakang. Ya, orang yang suka nusuk dari belakang bilang, sorry ya, gue nggak ada belum gitu. Loh, bukan kita nggak mau dikritik, tadi kan saya bilang harus introspeksi. Tapi itu kan jelas, bukan untuk membangun kita, tapi apa? Melemahkan kita. Jadi apa? Belum aja udah, nggak usah dijelas-jelasin, nggak usah dianggap terang semua gitu yang harus kita perhatikan. Belum. Tapi yang diperjelas, fokus apa sih maunya Tuhan dalam hidupmu itu? Itu perjelas, itu lakukan. Ya, itu maksud saya fokus. 1 Korintus 9 ayat 24, coba buka. 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turun berlari. Kita ini ibaratnya kayak pertandingan, semua berlari. Saya berlari, saudara berlari. Kita dalam hidup ini kayak sebuah lomba lari. Ayo sama-sama kita berlomba. Tidak tahukah kamu bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu dapat memperolehnya. Maksudnya Tuhan bilang apa? Kita semua itu lari. Udah, yang penting itu fokus kalau lari. Kalau saudara lari dia ke belakang, nggak jadi menang saudara nanti. Tidak tahukah kamu dalam lomba lari itu hanya satu pemenangnya. Jadi kalau saudara pandang sini sana, pandang belakang, pandang kiri kanan, saudara jadi nggak fokus, kita jadi kalah dalam pertandingan itu. Ya makanya yang terakhir, yang keempat, habis ini selesai. Habis ini kita makan-makan, ya. Makan angin, di luar banyak angin.
juga ya. Nah yang keempat apa? Run, alias apa? Lari, alias apa? Belayu loh. Itu loh Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya Paulus katakan apa? Di ayat yang 14 tadi, Filipi 3:14 kembali ke sana. Dan berlari-lari kepada apa? Tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus bilang apa? Karena saya tahu saya sudah dapat panggilan, yaitu panggilan surgawi. Saya harus melayani, saya harus banyak menginjil pada orang-orang supaya orang itu tahu siapa Kristus. Paulus bertekad bahwa apa? Saya nggak mau santai, tapi saya mau apa? Berlari-lari kepada apa? Tujuan. Karena Paulus tahu tujuan hidup saya adalah sebuah panggilan dari surgawi. Maka apa? Paulus begitu semangat. Dia nggak santai. Di situ bukan ditulis dan jalan santai. Bukan, nggak ditulis kayak gitu, tapi apa? Ditulis berlari-lari kepada tujuan. Berlari-lari itu artinya apa? Dengan satu semangat, satu tekad yang kuat. Untuk apa? Terus maju menghadapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Loh, misalnya ya, saya bilang sama saudara-saudara, saya punya hadiah, ini handphone saya, lumayan. Saudara silakan ambil. Saudara nggak mungkin duduk kayak gini, nggak mungkin. Pasti apa? Saudara lomba-lomba untuk mendapatkan handphone saya ini, pasti saudara berlayu sekuat tenaga supaya menjadi yang pertama yang dapat hadiah handphone ini. Tadi saya bilang kan, tidak tahukah kamu bahwa pada pertandingan cuma satu yang dapat hadiah. Ini handphone saya cuma satu. Silakan diambil. Sudah nggak mungkin duduk gini. Sudah nggak mungkin jalan santai gini. Ya semoga nanti aku dapat terus jalan santai gitu. Nggak mungkin. Sudah pasti akan berlayu semangat gitu untuk menjadi juara pertama untuk bisa dapat hadiah ini. Nah, hadiah yang dimaksud dalam Paulus tadi ini dalam Filipi 3 bukan hadiah yang fana, bukan hadiah yang sementara, tapi apa? Hadiah yang kekal. Selamat itu gratis. Saudara untuk dapat surga itu nggak usah saudara dibaik-baikin, itu nggak usah, itu kasih karunia. Tapi ya surga gratis, tapi surga itu pakai mahkota itu nggak gratis. Ngerti nggak? Mahkota itu upah. Ngerti upah? Artinya harus ada sesuatu yang harus kita kerjakan, mengerjakan keselamatan kita, yaitu apa? Ya lakukan firman, menjadi pelaku firman, sehingga satu saat kemudian kita masuk surga pakai mahkota, nggak polosan. Kenapa saya selalu semangat kalau bicara tentang mahkota? Rambut saya ini botak. Dan saya nggak mau botak ke surga. Loh iya toh, rambut itu perhiasan mahkota selama kita hidup di dunia. Tapi saya menghibur diri saya sendiri, nggak apa-apa di bumi botak. Nanti di surga saya nggak mau botak lagi. Iya kan? Saya kalau dibully anak-anak itu tambah botak, babah, saya botak. Awas kalau dia sampai ke surga. Nanti gantian saya nyanyi gundul-gundul pacucu belek kan botak loh di surga. Ayo pakai mahkota. Artinya apa? Kerjakan keselamatan itu hari ini, semangat, punya sebuah keyakinan, tekad yang kuat gitu loh. Sekali Yesus ya tetap Yesus. Kalau ada orang lain mencoba untuk mundur, enggak. Saya semangat lari pada tujuan. Sekali Yesus tetap Yesus. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego disuruh menyembah dewa-dewa yang lain, enggak, meskipun resikonya mati. Ya, enggak, pokoknya saya mau tetap maju. Masih ingat Daniel, dia nggak mau minum minuman yang disediakan oleh juru minuman, tapi dia nggak mau menajiskan dirinya. Enggak gitu pokoknya. Gitu loh, punya satu tekad yang kuat. Hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan yang sederhana, begitu saudara dengar, lakukan, maka hidupmu akan semakin progres. Tidak ada yang sempurna, tapi kita mau disempurnakan. Setiap saat hanya kita sempurna. Ya, target kita kan hidup dalam kekekalan, hidup di surga itu sempurna. Disempurnakannya itu selama kita di bumi. Sudah sempurna berapa? 10%, 20%, 30%, 40%. Nggak apa-apa, setiap orang tuh prosesnya beda-beda. Tapi yang penting apa? Yakinkan dirimu bahwa itu progresnya maju ke depan. Apa tandanya? Maju ke depan. Yang pertama, introspeksi. Saya tambah hari, tambah seperti Yesus atau enggak? Dan yang kedua apa tadi? Kita harus siap melupakan masa yang lalu. Ya, move on. Masa lalu biarlah menjadi sebuah lembaran sejarah. Kita tutup buku. Tuhan sudah membuat mukjizat yang baru di depan sana. Tidakkah kamu melihat? Kamu tidak melihat mukjizat yang baru karena apa? Kamu melihat yang lama. Dan yang ketiga apa? Hari ini ayo kita fokus. Terserah yang di belakang itu mau ngomong apa, tapi kita lihat di depan sana Tuhan.
Udah fokusnya itu Tuhan pokoknya. Yang lain mau ngomong apa terserah. Ya, dan yang keempat apa? Orang yang fokus, dia begitu semangat, lari-lari kepada tujuan. Satu saat mahkota itu jadi milik kita, jadi bagian kita. Biarlah firman hari ini sungguh-sungguh melekat dan biarlah sudah menjadi pelaku firman. Yuk sama-sama bagi berdiri. Saya udah fokus nih pemimpin ujian. Sama-sama kita berdiri, kita nyanyikan selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, Yesus, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau yang menilai hidup kami, hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Ada di antara kami yang mungkin kami susah melupakan masa lalu. Kami masih ingat betul bagaimana sakit hati kami. Kami masih ingat betul bagaimana sedihnya hati kami. Kami masih ingat betul bagaimana masa lalu kami begitu gelap. Dan itu selalu
terngiang-ngiang, selalu teringat-ingat hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, bantu kami, Roh Kudus bantu kami. Engkau adalah Roh penghibur, Roh penolong di saat kami dalam kesesakan, ketika kami dalam kedukaan, ketika kami dalam kesedihan, ketika kami dalam sakit hati. Biarlah Roh Kudus itu menghibur dan jadi Roh penolong kami, untuk kami belum melupakan apa yang telah di belakang kami. Tuhan, hari ini kami mau fokus, semangat untuk meraih sebuah panggilan surgawi untuk kami semua. Bapa, dalam nama Yesus, memberkati dewasa muda di GPPS Karyasi tempat ini. Satu persatu boleh dipakai untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Satu persatu boleh diciptakan menjadi umat-umat pemenang. Satu persatu boleh semakin mengasihimu lebih dan lebih dan lebih, sehingga kami menjadi umat-umat yang begitu mengasihimu dan menjadi umat pemenang dan kehidupanmu. Memberkati setiap pengurus yang ada, memberkati setiap yang sudah seimbang bersama dengan hamba, baik pemusik, pemimpin pujian, sinar, multimedia, soundman, semuanya Tuhan, koordinator yang ada di tempat ini, semuanya mengalami kasih Tuhan, mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Hamba berdoa juga untuk gembala tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau sudah mengutus hamba, Engkau pertajam kembali sebuah visi yang ada untuk menggembalakan domba-domba tempat ini. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai sampai di sini. Tapi kami percaya kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi. Telah kulihat